warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Putra Pamungkas, mahasiswa psikologi Universitas Islam 45 Bekasi, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap dasar konselor keterbukaan. Saya melakukan video ini berguna untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester. Oke. Sebelum saya menjelaskan tentang sikap dasar konselor keterbukaan, saya akan membahas sedikit saja tentang apa itu konselor dan apa itu klien. Dikarenakan untuk memulai sebuah konseling, pasti adanya konselor dan adanya si klien itu sendiri. Makanya saya akan menjelaskan sedikit saja. Oke, konselor. Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Jadi intinya, konselor ini berperan penting, ya kan, sebagai peran utama untuk membantu menyelesaikan klien-klien, untuk membantu menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi oleh klien, gitu. Kemudian, untuk melakukan proses konseling, si konselor ini harus dapat menerima kondisi klien apa adanya. Konselor juga harus menciptakan suasana yang kondusif supaya proses konseling itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, jadi saat konseling, si konselor ini harus menerima si klien apa adanya, tidak boleh membeda-bedakannya. Jadi apapun si klien itu, bagaimanapun si klien, si konselor ini harus yang namanya menerima. Kemudian konselor ini memang gunanya untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien. Namun, kalau misalkan masalah yang dihadapi klien ini sangat terlalu besar, maka konselor ini akan menyerahkannya atau merujuknya kepada psikiater atau ke psikolog. Itu. Kalau misalkan dirujuk kepada psikiater, mungkin nanti akan diberikan terapis-terapis atau pengobatan-pengobatan sesuai dengan prosedur dari dari si psikiater itu sendiri. Kemudian kalau misalkan diserahkan kepada psikolog, maka mungkin tahapan-tahapan menyelesaikan masalahnya itu lebih berbeda dengan psikolog, gitu. Karena psikolog itu lebih berprofesional untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Oke, sekarang saya akan membahas tentang sikap dasar keterbukaan konselor. Sikap keterbukaan memungkinkan konselor dan klien untuk menjalin hubungan psikologis yang lebih dekat satu sama lain di dalam proses konseling. Jadi sudah sangat jelas jika saat proses konseling itu berlangsung dan ada rasa keterbukaan antara satu sama lain, maka itu bisa menjadikan antara si konselor dan si klien untuk menjadi lebih dekat. Sehingga kalau misalkan sudah lebih dekat, otomatis lebih nyaman. Kalau lebih nyaman, otomatis juga menyelesaikan masalahnya juga semakin mudah. Jadi sikap dasar keterbukaan ini sangat penting untuk memperlancarnya jalan dari konseling. Tuh. Kemudian, keterbukaan konselor diperlukan agar klien dapat terdorong untuk menjadi terbuka kepada konselor. Jadi keterbukaan di sini sangat diperlukan. Jadi bagaimanapun caranya, si konselor ini harus mencari cara supaya si klien ini mau terbuka kepada konselor.
Karena kalau misalkan sudah terbuka, maka menjadi lebih mudah untuk menyelesaikan masalahnya, untuk menggali informasi yang dihadapinya juga semakin gampang. Itu. Nah, konselor menyampaikan penerimaan yang positif dengan mengatakan bahwa dia menghargai kedatangan klien tepat waktunya sesuai dengan perjanjian. Jadi di sini konselor ini mungkin harus nih menyampaikan kepada klien sedikit kata bahwa terima kasih saudara Putra karena telah datang tepat waktu. Otomatis dengan pengucapan-pengucapan seperti itu, klien ini merasa lebih nyaman, merasa lebih dihargai dengan si konselor. Jadi kalau misalkan sudah merasa nyaman, si klien ini merasa lebih gampang untuk terbuka sendirinya. Kemudian selanjutnya, di sini ada cara, di sini ada tips bagaimana caranya supaya klien menjadi terbuka. Yang pertama, konselor jangan terlalu bersikap formal dan hindarkan berbagai stereotip karena akan menimbulkan kekakuan. Oke, jadi di sini maksudnya adalah saat konseling berlangsung nih ya, si konselor ini dia sangat amat formal. Ucapannya itu sangat formal. Tidak ada sedikit saja yang non formal, maka otomatis pembicaraan dari konselor ini kepada klien nantinya akan kaku. Kalau misalkan kaku, si klien juga menyampaikan masalahnya juga tidak enak, tidak leluasa gitu. Jadi di sini sangat tidak disarankan untuk si konselor ini menyampaikan ucapan-ucapannya itu secara formal gitu. Di sini konselor bisa saja untuk melakukan pembicaraan formal ketika yang dihadapi oleh konselor ini adalah kliennya sebagai tamu yang akan berurusan dengan atasan atau antara guru dengan murid. Jadi kayak misalkan kecuali si konselor ini menangani klien masalah-masalah tentang atasan sama bawahan atau tentang yang mengait masalah-masalah yang sangat penting, itu boleh saja si konselor bersikap formal gitu. Kemudian selanjutnya, sikap yang tidak formal itu boleh saja dilakukan konselor. Seperti misalkan si kliennya ini sahabatnya si konselor atau teman dekatnya, teman akrabnya. Namun perlu diingat, konselor harus tetap menempatkan dirinya sebagai konselor itu sendiri. Dia harus tetap berwibawa, dia harus tetap berwawasan luas, supaya tidak terlalu disepelekan oleh kliennya. Gitu. Kemudian selanjutnya, stereotip. Stereotip ialah apabila konselor member label negatif tertentu kepada klien yang dasarkan pada penampilannya. Stereotip akan mewarnai sikap, penerimaan, dan tindakan konselor terhadap klien yang mau tidak mau akan berpengaruh besar pada hubungan konseling itu sendiri. Kemudian selanjutnya, supaya klien mau bersikap terbuka kepada konselor, maka konselor ini harus berbuat secara spontan. Spontan dalam artian tidak sembarangan. Dalam hal ini, konselor secara spontan menanggapi klien baik dari segi perilaku tertentu, misalnya salam, ucapan atau menepuk bahu yang sifatnya dengan klien. Gitu. Jadi kayak misalkan saat proses konseling itu berlangsung, si konselor ini boleh saja berbuat spontan seperti tadi. Kayak misalkan saat si klien lagi menjelaskan,
tentang masalah yang dihadapinya, maka si konselor ini boleh yang namanya menepuk pundaknya. Supaya, kenapa untuk menepuk pundaknya? Karena untuk biar biar lebih lega gitu. Biar masalah yang dihadapi oleh si klien ini bisa lebih lega. Makanya si konselor ini harus menepuk bahunya. Tapi perlu diingat, bersifat spontan di sini bukan berarti yang sembrono, bukan berarti yang cabul, yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Jadi spontan di sini tidak diperbolehkan yang namanya cabul untuk megang-megang area sensitif kepada si klien itu. Maka itu tidak disarankan, dan itu juga tidak diperbolehkan saat proses konseling itu berlangsung. Kemudian, jangan menunjukkan sikap mempertahankan diri. Dalam hal ini, konselor menunjukkan keobjektifannya. Artinya, dia dapat menerima kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang sebagai manusia dapat saja terjadi. Jadi saat proses konseling ini berlangsung, ketika si konselor ini salah, maka jangan sekali-kali konselor ini tetap mempertahankan dirinya bahwa saya benar. Saya konselor, maka saya benar. Saya tidak salah. Nah, itu tidak boleh. Dan harus diingat, konselor itu juga sama seperti si klien. Dia harus mengakui saat dia salah, dia salah. Gitu. Jadi, inti dari sikap dasar konselor keterbukaan di sini maksudnya adalah bagaimana caranya si konselor ini membuat si klien ini nyaman, membuat si klien ini menjadi lebih tenang untuk nantinya si klien ini bisa yang namanya terbuka kepada si konselor. Karena karena tidak mudah yang namanya untuk menggali informasi dari klien secara spesifik gitu. Jadi itu sih maksud dari sikap dasar konselor keterbukaan. Bagaimana caranya supaya konselor itu mencari cara untuk supaya si klien ini bisa terbuka. Karena kalau misalkan terbuka, konselor juga semakin enak mengungkit, menggali, atau mengulik informasi yang diberikan oleh si klien itu sendiri. Itu saja penjelasan dari saya tentang sikap dasar konselor keterbukaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.